Berawal dari satu tombol live, sebuah siaran langsung berubah menjadi kegaduhan nasional. Media sosial kembali gaduh setelah beredar video yang memperlihatkan seorang oknum guru diduga mengejek Cahyo, pemuda penyandang disabilitas tunawicara. Tayangan singkat itu dengan cepat menyebar, berpindah dari satu lini masa ke lini masa lain, dan meninggalkan luka yang tak sedikit. Dalam video tersebut, terlihat interaksi antara sang guru dan Cahyo. Enak, Mas? Hah? Enggak, Pak. Alhamdulillah, enak banget. Hah? Ini guru kayaknya nih. Kayak gitu, Marayu. Hah? Ah, Pak, Bapak ini guru. Pak. Sekilas sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai candaan biasa, namun ketika ditonton lebih saksama, banyak warganet menilai ada nada merendahkan di sana. Cara bicara, gestur, hingga respons yang muncul dianggap menyinggung kondisi Cahyo sebagai penyandang tunawicara. Di titik inilah, publik mulai bereaksi. Potongan video itu diputar berulang kali, bukan hanya ditonton, tetapi juga dibahas, dikritik, dan diperdebatkan. Banyak orang mengaku merasa tidak nyaman, bahkan marah, bukan semata karena adegan yang tersaji, melainkan karena pesan yang tersirat. Bagaimana seseorang dengan keterbatasan diperlakukan di ruang publik digital. Gelombang kritik pun tak terhindarkan. Warganet menyoroti fakta bahwa ini terjadi dalam siaran langsung, ruang yang sepenuhnya terbuka untuk publik. Ketika candaan menyasar kondisi fisik seseorang, terutama kelompok rentan, batas antara humor dan pelecehan menjadi kabur. Bahkan, bagi banyak orang, batas itu sudah terlampaui. Sorotan semakin tajam saat terungkap bahwa terduga pelaku berprofesi sebagai guru. Di mata masyarakat, guru bukan sekadar pekerjaan, melainkan figur yang melekat dengan nilai, empati, dan keteladanan. Ekspektasi itulah yang membuat kekecewaan publik terasa lebih dalam. Banyak yang menilai perilaku tersebut bertolak belakang dengan nilai pendidikan yang seharusnya dijunjung tinggi. Kolom komentar pun dipenuhi berbagai reaksi. Ada yang menuntut klarifikasi dan permintaan maaf. Ada pula yang menuliskan empati mendalam untuk Cahyo, bahkan mengaku menangis setelah menonton video itu. Di sisi lain, muncul juga komentar bernada sindiran tajam, mencerminkan kemarahan yang terakumulasi. Siaran langsung seringkali dilakukan tanpa pikir panjang, padahal setiap kata yang terucap bisa direkam, dipotong, dan disebarkan. Apa yang awalnya dianggap bercanda, dalam hitungan menit bisa menjadi konsumsi massal dengan dampak luas. Isu disabilitas sendiri bukan perkara sepele. Penyandang disabilitas kerap menghadapi stigma dan perlakuan tidak adil, baik di dunia nyata maupun digital. Banyak warganet menegaskan satu hal penting. Humor tidak seharusnya lahir dari keterbatasan orang lain. Terlebih jika disampaikan di ruang publik yang bisa diakses siapa saja, termasuk anak-anak yang sedang belajar memahami empati dan rasa hormat. Lihat apa yang dilakukan Mas Cahyo setelah dibully sama orang low SDM. Dengarkan secara baik-baik ya. Ini dibuat pada kegiatan acara. Ya. Yang namanya orang itu pasti ada buat salah, pasti ada. Ya Allah. Oke, hati-hati Mas Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, Pak saya udah maafin Bapak kok. Ini semua untuk pelajaran aja bagi kita semua, Pak. Ya, semua manusia itu pasti ada kesalahannya masing-masing, Pak. Dan saya juga minta tolong buat warga TikTok, jangan dilebar-lebarin lagi ya. Nanti semakin panjang masalahnya, kasihan bapaknya juga. Saya udah maafin bapaknya dari kemarin kok, aman aja. Banyak yang gituin saya kok. Aman aja, nanti
Ya udah, makasih Pak. Sehat-sehat ya Pak ya. Di balik kegaduhan ini, terlihat satu hal yang patut dicatat, meningkatnya kesadaran sosial. Namun kasus ini juga menjadi pengingat bahwa literasi digital masih menjadi pekerjaan rumah bersama.